Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Syita Amalia Berlianti, peserta Laser CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 5. Saya dari kelompok 4 dengan pengampu pembina 4A, Bapak Suhendra IP MM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai anti korupsi. Pada materi anti korupsi ini, kita akan mempelajari dua materi, yaitu sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Sekarang kita masuk ke materi sadar anti korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kemudian, pada tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Kemudian pada tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan pemerintah. Serta pada tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Asal kata korupsi itu dari mana sih? Kalau menurut Fokema Andrei, korupsi itu berasal dari kata corruptio atau corruptus atau corrumpere dari bahasa Latin, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Belanda, di mana bahasa Inggrisnya menjadi corruption atau corrupt, atau untuk bahasa Belandanya menjadi corrupted. Pengertian kata korup dari sumber lain memiliki arti busuk, palsu, suap, atau penyuapan dan pemalsuan dari Kamus Bahasa Indonesia, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, serta penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau yang lain. Itu dari Kamus Hukum. Sedangkan dari The Lexicon Webster Dictionary memiliki arti kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Adapun korupsi menurut ahli hukum, antara lain menurut Robert Klitgaard, rumus korupsi itu sama dengan C sama dengan M plus D dikurang A, di mana C sama dengan corruption atau korupsi, D sama dengan discretion atau diskresi, M sama dengan monopoli atau monopoli, A sama dengan accountability atau akuntabilitas. Sedangkan menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Adapun ciri-ciri korupsi antara lain dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Penyebab dari korupsi sendiri antara lain, penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun tindakan preventif dalam pencegahan korupsi seperti perbaikan sistem antara lain peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Serta perbaikan manusia seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Unsur-unsur tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif. Setiap orang, penyelenggara negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur subjektif, di mana tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, atau korporasi. Serta unsur objektif, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara seperti uang, akta, surat, dan lain-lain. Adapun tipologi-tipologi korupsi antara lain white collar crime yang merupakan bentuk kejahatan yang mana pelaku kejahatannya ini mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya.
di mana perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara luas. Serta ada invisible crime, yaitu kejahatan yang tidak tampak dengan prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya. Kesulitan pembuktian ini disebabkan oleh tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Kemudian ada low visibility, di mana bentuk kejahatan sulit pembuktiannya secara yuridis, karena perbuatan tersebut tertutup dalam pekerjaan formal dalam batasan kewenangannya. Lalu, extraordinary crime, di mana merupakan bentuk kejahatan dengan modus operasi yang sangat canggih dan luar biasa, sehingga kejahatan itu baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. Serta welfare crime, di mana bentuk kejahatannya terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya sudah sangat makmur. Contohnya adalah banking crime. Kemudian ada public power atau economic power, di mana bentuk kejahatan ini dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan kuasa ekonomi, yang mana mereka melakukan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak luas, sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit dijangkau hukum. Lalu, ada professional fringe violator, yaitu bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian mereka dalam aksi kejahatannya. Sekarang kita masuk materi kedua, yaitu semakin jauh dari korupsi. Tunas integritas merupakan prinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Dengan menerapkan tunas integritas, kita bisa melakukan pemberantasan korupsi sehingga kita bisa menjadi manusia yang memiliki akhlak atau moral. Adapun peran tunas integritas di sini antara lain menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, membangun sistem integritas berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi, serta mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Cara kita menciptakan lingkungan yang berintegritas antara lain memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak atau simbol, dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran, memperbanyak rutinitas atau ritual positif, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain. Cara kita membangun sistem integritas antara lain reframing culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi dan unsur-unsur yang membentuk kolusi, baik dari perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran. Lalu ada seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Serta ada sistem integritas organisasi, di mana bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Sekian materi mengenai anti korupsi. Semoga dapat menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum.